Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Masih tetap semangat untuk belajar walaupun berada di rumah. Oke, hari ini kita masuk pertemuan kedua bab teks eksposisi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, anak-anakku yang hebat, kita lanjutkan materi untuk hari ini, yaitu identifikasi teks eksposisi. Di sini kita akan mempelajari identifikasi serta fakta opini. Bisa disimak pada buku PR mulai halaman 27. Jadi di situ ada penjelasan bahwa identifikasi teks eksposisi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama permasalahan, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga rekomendasi. Nah, permasalahan di sini merupakan pembuka yang berisi masalah. Jadi masalah apa yang kita bahas itu diletakkan pada bagian pembuka atau yang disebut dengan permasalahan. Jadi di sini kita bisa mengungkap pertanyaan apa. Jadi di sini masalah apa yang kita bahas itu diletakkan di bagian pembuka atau pada kerangka disebut permasalahan. Selanjutnya untuk kerangka yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi di sini merupakan pendapat atau pengetahuan. Ini bisa dijadikan sebagai alasan mengapa kita membahas permasalahan ini. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir sebagai penutup, ini adalah rekomendasi. Jadi rekomendasi ini berisi penegasan ulang. Nah, bisa juga diartikan bahwa rekomendasi ini semacam kata perintah atau kalimat perintah secara halus. Ada contoh pada buku PR halaman 28 berjudul Kemajuan Teknologi, bisa dibaca dan dipahami. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya, fakta dan opini dalam teks eksposisi. Fakta dan opini ini memaparkan informasi yang dituangkan dalam argumen. Nah, argumen ini bisa berupa fakta maupun opini. Jadi bisa dua opsi, ada dua pilihan. Bisa fakta, bisa opini. Nah, yang perlu anak-anak pahami, mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan opini. Jadi fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, sudah terjadi, bisa dibuktikan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk opini, ini bisa kita sebut sebagai wacana. Jadi sesuatu yang belum terjadi, jadi masih belum bisa dibuktikan dan belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk memudahkan Anda untuk memahami apakah ini fakta, apakah ini opini, bisa menggunakan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana. Itu untuk mengungkap fakta. Jadi kalau fakta harus bisa terjawab dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Sedangkan untuk opini, ini bisa disebut sebagai cita-cita, rencana, wacana. Jadi belum terjadi atau sebuah angan-angan. Nah, ini bisa juga sebuah opini ini merupakan sebuah pendapat. Jadi pandangan seseorang. Nah, ini merupakan kalimat relatif, bisa disebut kalimat relatif. Relatif di sini maksudnya menurut orang yang satu dengan yang lain belum tentu sama. Nah, opini ini bisa dipancing atau diungkap dengan pertanyaan mengapa, bagaimana. Satu contoh kata yang merupakan opini yaitu contohnya cantik. Cantik menurut orang yang satu dengan yang lain kan tidak sama. Baik, terima kasih. Anak-anak yang hebat, baru saja kita simak video penjelasan tentang teks eksposisi subbab identifikasi. Semoga penjelasan tersebut bisa memberikan pemahaman. Namun apabila ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan di grup WA. Baik, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Masih tetap semangat untuk belajar walaupun berada di rumah. Oke, hari ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pagi ini kita memulai pelajaran untuk teks laporan hasil observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana? Masih tetap semangat untuk belajar walaupun berada di rumah?